Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustadz Darwono Budi Mulia. Kali ini kita akan membicarakan masalah yang serius tapi santai, sersan. Tentu saja membicarakan apa yang terjadi hari ini. Hari ini sudah ditentukan Mahfud MD sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat di awal kita dengar Mahfud MD itu didekati untuk Anies Baswedan, tapi ternyata konon menolak. Dan saat ini bergabung dengan Ganjar. Banyak pendapat yang disampaikan, tetapi kalau yang saya sering baca adalah Mahfud MD ini sesungguhnya bukan NU deles, istilahnya begitu ya, bukan NU deles. NU-nya karena diajak dengan Gus Dur, ada informasi begitu. Tapi seingat saya, karena kalau tidak salah, Mahfud MD ini kan sesungguhnya dosen UII ya, di Jogja. Sepengetahuan saya memang tidak terdengar kalau Mahfud MD itu kiprahnya di Nahdlatul Ulama itu tidak terdengar. Karena juga adik ipar dari Mahfud MD satu pondok dengan saya, ya. Jadi di Budi Mulia. Nah, karena Mahfud MD ini juga tidak terdengar waktu zaman saya itu, kepengurusan Nahdlatul Ulama itu ada di Pak Saiful Mujab kalau nggak salah. Nah, jadi saya kurang mendengar kalau Mahfud MD ini kiprahnya di Nahdlatul Ulama. Nah, yang tahunya adalah ada di UII, dan tiba-tiba ketika reformasi memang dekat dengan Gus Dur, dan dia adalah Gus Durian. Nah, dari kiprahnya itu memang walaupun dia memegang embel-embel mungkin NU, tetapi saya lihat akarnya tidak terlalu kuat, ya, akarnya tidak terlalu kuat. Akarnya tidak terlalu kuat sehingga kayaknya PDIP salah ambil orang NU untuk melawan Muhaimin Iskandar. Ya, katakanlah kalau mungkin lebih draw mungkin kalau mengambilnya Khofifah Indar Parawangsa. Nah, kalau seingat saya Khofifah itu dulu di P3 ya, jadi bisa kian kemari. Nah, itu mungkin kalau diambil oleh Prabowo bagus, jadi ada 3 NU ya, tidak ada 3 Nahdiyin, yang 2 generik, yang 1 ajakan dari, ya, ditarik lah istilahnya. Nah, namun saya melihat kalau yang saya rasakannya, yang saya alami, kalau di budaya NU, di budaya Nahdiyin itu, kalau ada salah satu saudara NU yang sudah maju, itu yang lain biasanya sudah ada yang maju kok. Kayak begitu. Jadi kalau ini siapa, Mahfud MD sudah yang maju, siapa namanya, Caimin maju, udah kemudian
Mahfud MD mau, itu kayaknya kalau menurut saya sih tidak pas dengan budaya NU sungguhnya ya. Kalau itu saya melihat di kampung saya, kalau misalnya sudah ada yang maju ini, misalnya Padar maju, nanti wah kan sudah ada Padar begitu. Jadi kalau kemarin memang betul-betul memegang budaya NU, mungkin nggak seperti itu ya. Jadi sudah ada Caimin kok, biasanya begitu. Ya itu gambaran saya ya, gambaran saya. Tentu saja banyak hal yang pasti saya tidak melihat bahwa memang seperti diakui oleh sekretaris apa ya dari PKB sendiri, bahwa Mahfud MD ini di Nahdien itu karena di NU itu karena memang ditarik oleh Gus Dur. Dan kalau menurut saya kelihatannya potensi dia bisa menarik hanya terbatas di kalangan Gus Durian. Ya mungkin hanya di kalangan Gus Durian. Nah Gus Durian itu sendiri tentu saja kalau ini kaitannya dengan PDIP yang dulu ya kan maju setelah memundur Megawati, maju setelah mengundur setelah mengimpeach Gus Dur. Nah tentu saja tidak seluruhnya Gus Durian pun hormat terhadap Megawati. Jadi ya makin seru aja deh pokoknya. Tapi yang jelas yang bisa digarap oleh Mahfud MD ya kemungkinan sebagian dari Gus Durian. Nah itu kemungkinan yang saya perhitungkan. Nah kalau Prabowo mungkin menggayat Hovifah, saya pikir mungkin Hovifah akan berpikir dengan cara budaya kebiasaan di masyarakat Nahdien itu, kalau ada yang sudah maju, kita sudah ada yang maju, monggo. Jadi kita menyilahkan yang sudah maju, bukan yang kita juga ikut maju. Biasanya itu kayaknya nggak pas kalau di budaya kami ya, di budaya kami di Brebes, khususnya di kota saya itu budayanya begitu. Kalau ada yang maju kita nggak ini. Jadi udah maju ini, Caimin udah maju, itu aja kita dukung. Nah, seperti itu biasanya. Tapi nggak tahu ini kenapa Mahfud MD bisa mau maju lagi. Ya karena memang tadi ya kemungkinan Mahfud MD memang bukan generik bukan generik dari NU. Ya bisa saja karena hanya diajak. Karena memang sepengetahuan saya selama saya di Jogja itu, karena saya itu kan aktivitasnya di laboratorium dakwah. Di laboratorium dakwah itu kita di analisis dan kajian. Jadi berbagai informasi terkait dengan dakwah memang kami telusuri ya, dan selama itu saya kurang mendengar di saat kepengurusannya ada di Pak Saiful Mujab kalau nggak salah, itu saya kurang mendengar peran dari Mahfud MD. Yang saya dengar itu adalah ada di UII, dan kebetulan adik iparnya ada di pondok ini. Begitu. Jadi don't worry, be happy dengan kaitan PDIP terhadap salah satu Nahdien, tetapi yaitu tadi akhirnya yang kita tahu bahwa PKB sekarang itu harus kita pahami, PKB sekarang itu PKB Caimin ya. Sejak ada clash dengan Gus Dur, itu PKB yang ada itu faktanya mendukung Caimin. Jadi PKB sekarang ada PKB Caimin, dan
Waktu saya katakan bahwa kalau memang mau menggait dari Nahdliyin atau dari PKB, ya dari PKB Caimin, bukan dari PKB Gus Dur. Karena memang yang besar selama ini adalah PKB Caimin. Nah, oleh karena itu letak strategis di PKB untuk mendulang suara Nahdliyin dari PKB ya Caimin itu. Dan tentu saja sangat kalah Mahfud MD. Apalagi kiprah di masa lalunya memang tentu saja kader-kader Nahdliyin tahu ya, kader-kader Nahdliyin tahu siapa sesungguhnya Mahfud MD dulunya sebelum ditarik oleh Gus Dur. Begitu, mudah-mudahan ini bisa memberikan ya informasi dari saya, sepengetahuan saya tentunya. Kalau ada salah mohon maaf, kalau benar ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk pengetahuan. Sekali lagi, bila ada salah mohon maaf, tapi insya Allah yang saya sampaikan adalah sepengetahuan saya terkait dengan siapa Mahfud MD dan kemungkinan untuk meraih suara itu bagaimana. Intinya mungkin Mahfud MD hanya akan efektif di kalangan Gus Durian. Di kalangan Gus Durian pun akan terbagi karena fakta bahwa Megawati adalah yang menggantikan Gus Dur waktu di impeachment karena memberikan dekret waktu itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan obrolan santainya akan kita lanjutkan dengan sesuatu yang mungkin lebih serius. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.